Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hamdani dengan nomor NIM 0519129021 dari program studi Sistem Informasi UPBJJ Pekanbaru. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web, yang mana tugasnya itu adalah seperti berikut. Pertama, tugas praktik 2, mahasiswa dapat menerapkan sistem pengorganisasian kode JavaScript menggunakan framework Vue.js yang disepakati pada umumnya. Kemudian mahasiswa dapat menerapkan fungsi untuk menampilkan data, direktif untuk menampilkan output yang diharapkan. Ketiga, mahasiswa dapat menerapkan functional condition, fungsi kondisional dan pengandaian. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan data binding melalui jenis direktif data binding dengan struktur folder atau struktur project seperti berikut ini. Nah, jadi bisa dilihat bahwa ini melanjutkan dari tugas 1 sebelumnya, yang mana pada tugas 1 saya membuat project untuk menampilkan data menggunakan vanilla HTML, JavaScript, dan CSS. Jadi di tugas 2 ini saya melanjutkan mengubah kode sebelumnya. Tugas 1 sebelumnya menggunakan framework Vue.js gitu ya. Jadi ini kode programnya bisa dilihat di sini, dan di sini hasil dari kode programnya. Nah, sini dapat kita lihat bahwa yang pertama adalah menampilkan halaman login dengan link atau path yang kosong seperti ini, maka akan menampilkan halaman login. Kemudian jika kita login menggunakan data yang sudah disediakan di sini, data dummy secara hardcode ya. Nah, di sini kemudian admin 123, maka akan diarahkan ketika berhasil login akan diarahkan ke halaman dashboard seperti ini. Nah, kemudian di sini ada informasi bahan ajar, ketika diklik akan mengarahkan ke halaman stok bahan ajar. Nah, kemudian di sini tracking pengiriman akan mengarahkan ke tracking dan seterusnya begitu ya. History akan mengarahkan ke history. Oke, saya akan coba bahas dulu tentang struktur projectnya. Jadi di sini adalah project Vue.js yang sudah saya install, yang mana saya sudah buat beberapa komponen dari setiap halaman yang tampil tadi. Di sini ada komponen dashboard.view yang mana berfungsi untuk menampilkan halaman dashboard. Kemudian di sini ada komponen history untuk menampilkan halaman history. Kemudian komponen login.view untuk menampilkan halaman login, kemudian stock dan tracking. Nah, untuk membuktikan kalau ini benar-benar project dari halaman ya dashboard tadi ini, oke, saya akan coba misalnya mengubah di halaman dashboard ini. Di halaman dashboard saya akan coba rubah pada bagian informasi bahan ajar ini, akan saya rubah dengan kata info bahan ajar seperti ini. Nah, ketika saya save, nah maka di sini akan langsung berubah. Nah, di halamannya akan langsung berubah karena saya sudah menjalankan local server dari Vue.js-nya ya. Oke, sini saya kembalikan informasi bahan ajar. Tadi save, maka akan kembali ke informasi bahan ajar. Oke. Jadi di sini saya menggunakan yang namanya Vue Router ya. Jadi saya sudah menginstal Vue Router di sini, yang mana bisa kita lihat di sini ada folder router dengan index.js sebagai routernya. Kemudian saya di sini mengimpor semua komponen-komponen yang saya buat ya. Ada komponen dashboard, login, stock, tracking, dan history. Nah, kemudian saya membuat route dari halamannya gitu ya. Nah, di sini objek pertama yang berupa array ya, array yang berisi objek. Objek pertama yaitu path-nya adalah kosong, yang mana basically kalau di sini kita tuliskan kosong seperti ini. Nah, maka akan diarahkan ke halaman login ya, maka akan mengambil atau memanggil komponen login gitu ya. Komponen login yaitu yang di sini. Nah, komponen ini.
Nah, yang kita lihat di sini adalah hasil dari rendering yang dilakukan oleh Vue.js pada komponen login.view gitu. Kemudian ada path-nya dashboard. Jika kita tuliskan di sini dashboard, maka akan mengarahkan ke halaman dashboard seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya itu ada stock ya. Jika kita tuliskan di sini stock, maka akan mengarahkan ke halaman stock seperti ini. Kemudian tracking juga akan mengarahkan ke halaman tracking, yang mana di sini bisa berfungsi untuk sistem pencariannya atau fitur pencariannya gitu. Nah, kemudian di sini stok tadi juga bisa ya. Nah, di sini bisa kita lihat stok aman, stok menipis, dan stok habis begitu. Sudah berfungsi dengan baik ya. Nah, selanjutnya di sini ada history. Jika kita klik di sini history, ketik di sini history, maka akan mengarahkan ke halaman history seperti ini gitu ya. Nah, kemudian di sini dari path yang sudah kita buat tadi ya, kita daftarkan atau kita buat routernya ya. Di sini dengan fungsi create router ya. Kemudian routes-nya adalah objek dari routes yang kita buat tadi. Kemudian kita ekspor di sini. Nah, selanjutnya setelah kita ekspor di sini, kita gunakan router yang kita buat tadi itu di halaman di file main.js. Nah, di sini saya mengimport router tadi. Kemudian setelah function create app, kemudian saya gunakan use router, yang mana use yang digunakan, router yang digunakan di sini adalah router yang sudah kita buat tadi ya, basically yang ini. Nah, kemudian kita amount ke ID div dengan ID app gitu ya, maka akan menghasilkan seperti ini. Nah. Oke, lanjut. Di sini misalnya halaman login. Halaman login di sini logiknya yaitu jika berhasil login gitu ya, p.ac.id. Jika gagal login, maka akan menampilkan kata atau teks email atau password salah seperti ini. Jika berhasil login, maka akan mengarahkan ke halaman dashboard seperti ini gitu ya. Itu logiknya bisa kita lihat di bagian script, text script ini ya. Nah, yang mana function login ini yang berfungsi untuk mengecek apakah login berhasil atau tidak gitu ya. Nah, di sini. Oke, lanjut. Lanjut. Itu halaman dashboard. Itu adalah halaman ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa navigasi ya yang dihasilkan dari komponen router link yang ada di sini gitu ya. Informasi manager, tracking pengiriman, dan lain-lain gitu. Nah, di sini ada table ya, yang basically table ini adalah hasil dari table yang ini ya. Oke, misalnya kita rubah di sini nomor, kemudian kita save, maka di sini akan berganti jadi nomor gitu. Oke, di sini halaman dashboard. Oke, lanjut. Itu adalah history. Nah, di sini halaman untuk menampilkan halaman history, yang mana untuk menampilkan halaman history yang ini, history ya. Nah, di sini dapat kita lihat total transaksi itu didapatkan dari jumlah semua transaksi dari data dummy yang sudah ada di sini ya. Ini data dummy-nya. Nah, kemudian untuk fungsi ini, format rupiah itu berfungsi untuk memformat menjadi dari angka integer biasa menjadi bentuk rupiah atau kurensi ya, dalam bentuk mata uang gitu. Nah, di sini get status class itu berfungsi untuk mendapatkan status atau kelas dari status ini ya. Kalau statusnya selesai, maka kelasnya adalah selesai, yang mana akan menampilkan warna hijau seperti ini, dan seterusnya begitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada CSS-nya. Lanjutnya itu stok ya.
Nah, maka akan menampilkan halaman stok seperti ini ya. Halaman stok. Kemudian tracking juga akan menampilkan halaman tracking seperti ini gitu ya. Nah, jadi di sini saya buat setiap halaman itu merupakan salah satu komponen ya, yang mana melanjutkan dari tugas satu sebelumnya gitu. Dari merubah dari vanilla HTML, JavaScript, CSS menjadi menggunakan framework Vue.js begitu. Oke, jadi ini tugas 2 saya yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf tidak bisa menggunakan kamera webcam karena kamera webcam saya sedang rusak ya. Mohon izin Bapak Ibu untuk tidak menggunakan kamera. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.